Bahkan ketika pertama kali saya siaran di Smart FM pun, emang dipikir karena saya pintar? Bukan, tapi karena kenalan. Saya masih ingat salah satu peserta saya waktu itu kebetulan punya jaringan. Pak, Bapak bagus banget Pak, kenapa nggak bikin aja di siaran? Dan tahu I start siaran di Smart FM ini is because of networking. Saya masuk di perusahaan juga bukan karena nilai saya bagus. Benar sih, saya lulusan terbaik waktu di psikologi. Tapi bukan karena itu ternyata. Sampai terakhir atasan saya nggak pernah melihat nilai saya, tapi karena networking juga. Seperti Pak Antoni sampaikan, bahwa berteman yang salah itu akan membawa kita ke kondisi yang salah, membawa kita ke arah yang salah. Tapi sebenarnya masalah utama adalah di kita. Jadi networking itu akan jadi network kita jika diri kita adalah orang yang benar. Niat kita adalah berteman sama orang untuk memberikan yang terbaik dulu, bukan mencari cuan yang utama dulu. Karena kalau network yang besar, yang bagus, otomatis orang pintar semua. Jadi kalau kita itu niatnya nggak bagus, itu udah tahu. Dan itu getok tularnya itu sangat cepat. Sebenarnya networking itu bukan cuma hanya untuk bisnis urusan dagang. Mau ke atas ke bawah kita perlu networking. Termasuk hubungan baik sama satpam, office boy, karyawan, admin, semua kita harus jaga network yang bagus. Supaya apapun yang one day kita butuhkan atau apapun mereka siap. Tapi dengan syarat kita harus beri dulu. Jangan sampai hanya karena kita ada keperluan baru kita minta. Itu nggak akan jalan. Tapi kalau kita sudah membangun hubungan baik dulu, even kita nggak minta, orang akan beri. Di kantor saya sudah jadi way of life. Misalnya sapam kita sapa. Kadang-kadang ada rezeki kasih 50.000 buat makan siang. Pernah ada cerita lucu di kantor saya. Saking karena hubungan baik dan semua orang tahu. Dan kebetulan kantor kami masuk duluan di satu gedung tinggi. Konon gedung tertinggi di seluruh Indonesia. Jadi ada tamu saya datang. Begitu dia sebut, saya mau ke ini. Oh, mau ketemu Pak Thomas ya? Sampai tamu saya itu bingung. Wah, bisa ya? Seluruh satpam kenal sama Pak Thomas. Ada saya, kita cuma sewa di sini. Satu prinsip yang bagus di dalam network adalah give dulu. Jangan langsung mau take. Saya pernah bertahun-tahun kantor lama saya di Menara Tamrin, semua satpam masih kenal. Padahal ya, saya udah lupa. Hanya karena pernah traktir makan. Jadi orang merasa dimanusiakan. Nah, sama teman 90% saya yang traktir. Hanya 10% saling berhutang saya bayar. Kadang-kadang orang bingung. Wah, kenapa harus traktir orang? Kok royal banget? Nah, dengan traktir orang, hubungan itu yang tadinya harus bangun bertahun-tahun, itu bisa selesai cepat. Mempersingkat gitu ya? Persingkat. Jadi saya membeli waktu. Sama sesama teman sama. Jangan pelit sama teman. One day kita akan diberkati banyak hal. Saya suka dengan prinsipnya. Very nice. Dalam arti ketika kita melakukan traktir, bukan jumlahnya. Traktir itu cuma contoh salah satu cara membangun network yang dicontohkan oleh Pak Thomas. Tapi itu menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya persahabatan network itu sesuatu yang tabungan emosi itu harus dibangun. At the end, when we are in need, itu akan menjadi mudah. Jangan sampai kemudian saat membutuhkan, baru kemudian kita meminta. It will be too late. Jadi memberi kepada orang karena nanti suatu hari orang balas, itu adalah efek sampingnya. Bukan tujuan utama untuk itu. Dan tidak selalu berupa duit ya. Bantuan bisa berupa informasi, hal-hal yang bahkan kadang-kadang bukan ekspertis saya, tapi saya tahu siapa yang tahu apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang misalnya di grup WhatsApp ya, kan ada orang butuh apa. Nah, saya tidak mau bahas di situ. Saya akan japri orangnya. Kayaknya saya ada kenal orang ini, kamu coba hubungin. Atau saya hubungin orangnya. Bahkan pernah ada teman saya, gara-gara jatuh, sehingga dia perlu diurut. Tapi dia nggak bisa pergi jauh. Nah, saya punya tukang urut yang canggih. Saya sampai suruh orang itu datang ke rumah saya dan diurut. Dan saya nggak mau nanti kesannya kayak saya itu komersial. Saya yang bayar. Prinsipnya simpel. Hidup ini adalah jangan banyak mikirin apa yang dipikirin orang. Yang gua pikirin. Yang penting niat saya baik. Karena saya mau dikenal orang 100 tahun lagi.